Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm very good, thank you. Okay, this is chapter 3 in English lesson for grade 6. And now we are going to talk about ask and give comments and also how to describe things and especially in animal. Jadi ini adalah chapter 3, pelajaran yang terakhir untuk dijadikan materi PTS kita selama kurang lebih 2 bulan ini ya, dari Juli sampai dengan September. And check this video out. Chapter 3, ask and give comments. Jadi ini adalah chapter ketiga atau chapter terakhir yang nanti akan menjadi materi penilaian tengah semester dari in the beginning, chapter 1, chapter 2, and now chapter 3. Ask and give comments. Ya, tujuan pembelajaran pada chapter 3 kali ini adalah students are able to express asking and giving comments. Students are able to understand the spoken expression to describe things. Jadi paling tidak, at least there are two objectives of the lesson. Ada dua tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana nanti siswa bisa mengungkapkan ungkapan bertanya dan memberikan komen. Komen ini atau bisa juga opini atau pendapat. Second, students are able to understand the spoken expression to describe things. Anak-anak nanti bisa memahami bagaimana ungkapan ya untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan, untuk menggambarkan benda-benda. Dalam hal ini adalah terkhusus lagi tentang hewan-hewan ya. Okay, now listen and repeat after me. Snail, snail. Parrot, parrot. Buffalo, buffalo. Tortoise, tortoise. Swan, swan. Grasshopper, grasshopper. Muscat, muscat. Ant, ant. Mouse, mouse. Spider, spider. Dove, dove. Frog, frog. Itu tadi beberapa vocabularies, kosakata-kosakata dalam pembelajaran ask and give comments atau describe the animals. Jadi ada beberapa hewanan yang bisa kalian hafalkan kosakatanya ya, and its meaning according to the pictures. Makna kata-kata yang tadi diucapkan sebagaimana gambar yang ada di buku kalian masing-masing ya, sesuai dengan gambarnya. Snail, parrot, buffalo, tortoise, swan, grasshopper, mosquito, ant, mouse, spider, dove, frog. Okay. Yeah, now in speaking skills, how to ask and give comments. Practice the dialogue. Is it duck? No, it isn't. It is a goose. Do you think a goose eats grass? I don't think so. A mouse eats vegetables. Second dialogue. Is it a grasshopper? No, it isn't
It is an ant. Do you think an ant is sweet? Yes, I think so. Next dialogue. Is it a snail? No, it isn't. It is a frog. Do you think a frog eats seeds? No, I don't think so. A frog eats small insects. Yeah. Okay. We will repeat one more. Practice the dialogue. Kalian bisa sambil mengikuti di rumah masing-masing untuk mempraktekkan dialog ask and give comments. Dialogue 1. Is it a duck? No, it isn't. It is a goose. Do you think a goose eats grass? I don't think so. A goose eats vegetables. Ya, jadi dialog ini adalah dialog bagaimana bertanya dan memberikan komentar atau pendapat atau opini. Dimana di situ yang kalimat yang digarisbawahi yaitulah ungkapan yang bisa digunakan untuk menanyakan dan memberikan komentar. Do you think? Nah, itu kan bertanya ya agar orang memberikan komentar atau pendapatnya. Ya, kemudian untuk memberikan komen atau menanggapi, merespon ya, nanti ada beberapa ungkapan-ungkapan di antaranya untuk menyanggah atau tidak sependapat bisa kita menggunakan ungkapan I don't think so. Ya. Dialog pertama ini. Nah, kemudian kalau kita tidak sependapat, apa kira-kira pendapat berikutnya gitu kan? Jadi ada pertanyaan, ada yang bertanya untuk menanyakan komentar. Do you think a ghost eat grass? I don't think so. Ya, saya tidak sependapat. A ghost eats vegetables. Jadi apakah kamu kira angsa itu makan rumput? Oh, tidak. Gitu. Saya tidak sependapat gitu. Jadi seekor angsa itu dia makan sayur-sayuran gitu. Ya, begitu juga dengan dialog 2 dan dialog 3. Nah, kalimat yang bergaris bawah, do you think an ant eats sweet? Menurutmu seekor semut itu makannya yang manis-manis ya atau permen? Yes, I think so. Nah, ini jika sependapat, ya artinya yang tidak disanggah komentarnya atau pendapatnya atau opininya sama dengan yang bertanya. Berarti dia mengungkapkan yes, I think so. Gitu. Kemudian dialog ketiga juga sama. Do you think a frog eats seeds? No, I don't think so. A frog eats small insects. Ya, jadi ditanyakan komentarnya, menurutmu apakah kodok itu makan biji-bijian? Tidak. Ya. No, I don't think so. Saya tidak sependapat. A frog eats small insects. Kodok atau katak itu makannya serangga-serangga yang kecil, gitu ya. Jadi ya, this is some expressions to ask and give comment. Jadi untuk ask comment, untuk bertanya pendapat seorang atau komentar dari seorang, kita bisa menggunakan kalimat atau ungkapan do you think bla bla bla, gitu ya. Do you know bla bla bla, ya. What do you think? Ya, bisa ditambahkan juga dengan what do you think about the students of SD Italiza, gitu ya, misalnya. Do you think SD Italiza is an awesome school? Gitu. Apakah menurutmu SD Italiza itu sekolah yang luar biasa, sekolah yang bagus? Nah,
Yes, I think so gitu ya. Misalnya pendapatnya begitu. Nah, itu beberapa kalimat atau ungkapan yang bisa digunakan untuk memberikan komentar. Nah, untuk bertanya, untuk bertanya, menanyakan komentar. Nah, untuk memberikan komentar atau pendapat tadi ya, di antaranya kalau kita sependapat bisa yes, I think so. Yes, saya sependapat atau I think bla 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 gitu ya. Kemudian kalau tidak sependapat, I don't think so. No, I don't think so. Gitu. Ya, jadi itu beberapa ungkapan yang digunakan untuk bertanya dan memberikan opini atau komentar atau pendapat. Okay, now understand descriptive text. Kita coba memahami teks deskriptif sederhana. Ya, kali ini tentang describing animals. Ya, kita mendeskripsikan tentang hewan-hewan. For example, this is a frog. A frog eats insects. It has 4 legs. It has smooth skin. A frog can live on land and in water. A frog likes jumping anywhere. This is a parrot. It seeds seeds. It eats seeds. It has 2 wings to fly. Parrot has beautiful and bright feathers. It has a curved beak. Parrot can sing and talk like human. Ya. Jadi bisa kita pahami teks deskriptif sederhana ini ya, misalnya this is a frog, ini adalah seekor katak. A frog eats insects. Jadi kita bisa mendeskripsikan misalnya dari jenis makanannya. Jadi kodok itu makan serangga-serangga gitu ya. It has 4 legs. Kemudian kita bisa mendeskripsikan dari sisi bentuk anatomi tubuhnya. Jadi si katak itu punya 4 kaki ya. It has smooth skin. Jadi it itu kata ganti atau subject pronoun yang kembalinya ke a frog ya, ke katak tadi. It has smooth skin. Katak punya kulit yang lembut, yang licin gitu ya. A frog can live, bukan live, tapi can live bacanya. A frog can live on land and in water. Kodok itu bisa hidup di darat dan juga di air. A frog likes jumping anywhere. Kodok itu suka lompat kemana saja. Nah, itu diantara descriptive text yang bisa kita pelajari untuk describing animals, untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan tentang hewan-hewan ya. Kemudian nanti ada lagi contohnya, this is parrot, it sits, it has 2 wings to fly. Parrot has beautiful and bright feathers. It has a curved beak. Parrot can sing and talk like human. Ya. Parrot means burung apa? Yang berwarna-warni itu. Ya, nanti silakan kalian baca lagi dan pahami lagi ya. Itu diantara bagaimana kita mendeskripsikan animals, seekor hewan. Okay, now writing. Nanti kalian bisa mencoba menuliskan teks fungsional yang sederhana, ya, simple functional text. For example, this is a buffalo. A buffalo eats grass. It has 4 legs. It helps farmers harrow land. Ya, jadi kita mendeskripsikan hewan yang bernama buffalo. This is a buffalo. Ini adalah seekor kerbau. A buffalo eats grass. Buffalo, seekor kerbau itu makan rumput. It has 4 legs. Dia punya 4 kaki juga.
It helps farmers harrow land. Dia membantu para petani untuk pekerjaan si kerbau biasanya diperbantukan untuk membajak ladang atau di sawah ya, biasanya seperti itu. Okay, I think that's all about how to describe animals. Jadi itu beberapa contoh-contoh bagaimana kita mendeskripsikan hewan-hewan ya. Ya, untuk menguji sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi ini, silahkan kalian mengerjakan latihan halaman 63 writing ya, write based on example. Di situ ada beberapa gambar hewan-hewan. Nah, kalian ikuti contoh seperti yang pertama tadi tentang this is a buffalo. Jadi di situ ada gambar apa misalnya? Kalian jabarkan minimal ada 4 kalimat yang sangat singkat gitu ya. Writing a simple functional text untuk mendeskripsikan hewan-hewan. Okay, I think that's all. Thank you so much.